Hello again everybody, welcome to Leon TV channel. Hari ini saya akan membahas tentang persyaratan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk join di River Cruise, khususnya untuk jabatan sailor. Langsung saja, atak. Kalian pasti banyak yang masih bertanya-tanya tentang dokumen apa saja yang disiapkan untuk join di River Cruise gitu ya. Karena emang masih jarang sih orang-orang yang join di River Cruise itu. Mungkin ya 10% mungkin ya baru ada yang join di sana. Tapi jangan khawatir, kali ini saya akan memberikan kalian dokumen apa saja yang disiapkan untuk join di River Cruise supaya kalian nggak bingung lagi. Oke? Apakah sama dokumen yang diperlukan untuk join di kapal laut sama di River Cruise? Jawabannya adalah naturally nih, alias beda. Jadi beda ya guys, dokumen yang perlu kalian siapin untuk di kapal laut sama di kapal sungai Eropa itu 180 derajat beda. Jadi beda di sini maksudnya nggak seambrek dan nggak sebanyak dokumen yang kalian butuhin untuk join di kapal laut. Oke, jadi sebenarnya dokumen yang paling penting dan one and only adalah visa, alias pasport sama visa. Ini yang paling penting guys. Jadi pas kalian sampai di kapal itu, mereka cuma tanya, mana paspor kamu? Udah, dia cuma butuh ini aja. Tapi yang bikin dokumennya agak sedikit banyak itu adalah dokumen yang perlu kalian siapin untuk check-in di imigrasi bandara guys. Jadi pas kalian di bandara itu, pas masuk imigrasi, kalian akan ditanya-tanya, kamu bawa dokumen apa aja. Jadi mereka nanti bakal minta pasport of course, sama visa Schengen ya, jangan lupa. Lalu mereka akan ngecek buku pelaut kayak gini. Lalu dia akan minta letter of guarantee. Ini ya. Jadi letter of guarantee ini isinya adalah tentang jaminan dari company di Eropa sana bahwa kalian itu dipekerjakan di perusahaan mereka gitu. Jadi mereka akan menjamin kalau terjadi apa-apa di saat perjalanan atau kalian dipulangkan, perusahaan Eropa inilah yang akan menjamin semua transportasi kalian. Lalu ada letter of guarantee dari agen Indonesia juga, isinya sama, hampir sama kayak yang di agen Eropa. Lalu ada confirmation of employment. Jadi ini isinya tentang konfirmasi bahwa perusahaan di Eropa ini benar-benar mengkontrak kalian untuk bekerja di sana gitu. Jadi kalian nggak ilegal ya. Itu aja sih guys kalau pas di imigrasi. Nah itu beberapa dokumen yang diperlukan untuk checking di imigrasi ya guys ya. Apalagi ya? Oh ya, kalau pas masuk gate itu tentunya, kalau dulu sih masih ada PCR ya guys ya. Jadi jangan lupa PCR-nya ini dalam bahasa Inggris ya, jangan cuma bahasa Indonesia. Karena kemarin saya mengalami kejadian yang konyol gara-gara PCR saya itu bahasa Indonesia nggak bahasa Inggris. Jadi semoga kalian nggak mengalami hal yang saya alami ya. Nah, dokumen yang kalian butuhin pas sudah nyampe di kapal itu yaitu guys cuma paspor atau cuma visa. Mungkin mereka nanti akan ngecek MCU, tapi pengalaman saya pas saya udah punya MCU nih dari Indonesia, tapi tetap aja mereka mengadakan MCU sendiri. Jadi kayak lebih memastikan lagi bahwa hasil yang dibawa dari Indonesia itu benar-benar valid. Jadi mereka mengadakan MCU lagi, tapi biayanya ditanggung sama perusahaan. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Oh ya, untuk dokumen-dokumen ini, agensi ini kalian nggak perlu bingung ya, karena nanti bakal disiapin semua sama agen Indo kalian dan agen Eropa kalian. Jadi nggak perlu pusing mikirin dokumen-dokumen ini. Oh ya, untuk visa Schengen sendiri kemarin saya bikin itu ngantri nunggu sampai 3 bulan lebih guys, cuma untuk visa. Dan dapatnya cuma
6 bulan. Jadi bentar lagi ini akhir Mei visa saya habis dan saya harus pulang karena visa habis. Jadi kayak dokumen kayak BST itu kan basic banget ya kalau di kapal laut. Tapi di sini tuh saya nggak pernah dengar mereka tanyain BST saya gitu. Karena waktu itu ada kejadian teman saya barengan saya itu dia BST-nya itu masih ketinggalan di kantor gitu. Jadi ya mereka pas di sini kesini nggak bawa BST. Jadi saya pikir BST nggak penting kali ya. Itu kalau pengalaman saya di perusahaan saya ya. Nggak tahu kalau perusahaan lain di river cruise perusahaan lain mungkin sih kayaknya kurang lebih sama aja sih. Kayaknya dia nggak butuh BST. Jadi kayak BST, CMT, CMHBT yang biasanya dibutuhin di kapal pesiar laut itu di sini sama sekali nggak dibahas guys. Apalagi AFF, MEVA, terus apa lagi? SD, apa segala macam itu mereka nggak butuh. Mereka butuhnya cuma ini nih. Yang paling penting itu ini, paspor sama visa Schengen. Kalau kayak vaksin selain vaksin COVID ya, itu mereka sama sekali nggak tanya guys. Jadi di sini benar-benar persyaratannya tuh benar-benar simple banget, nggak seribet dan seambrek kalau kalian mau join di kapal laut, pesiar laut ya. Jadi sebenarnya cuma itu aja sih guys. Yang paling penting itu siapin aja paspor, visa, buku pelaut, MCU. Udah, yang lain kalau kalian misal belum punya CMT atau CMHBT nih dan kalian pengen join di river cruise, kalau dari sisi saya sih sebaiknya nggak usah deh guys. Nggak usah ambil CMT atau CMHBT atau disingkat CCM itu. Jadi uang kalian bisa disimpan untuk keperluan yang lain. Tahu kan maksudnya? Oke guys, jadi cuma itu aja dokumen yang perlu kalian siapin untuk join di river cruise sebagai sailor ya. Itu sepengalaman saya di perusahaan saya. Kalau untuk di perusahaan lain saya kurang tahu. Semoga aja kurang lebihnya sama. Dan kalau untuk departemen lain saya juga kurang tahu. Mungkin lain kali akan saya tanya kalau kalian mau join mungkin jadi waiter atau jadi housekeeping. Mungkin akan saya tanyain kepada rekan-rekan di sini yang dari Indo juga ada. Jadi itu aja guys. Kalau ada tambahan kayak yang saya lupa gitu, akan saya tambahin di deskripsi atau di kolom komentar ya. Oke, kalau kalian masih ada pertanyaan dan masih bingung dan kayak memastiin masa iya sih dokumennya cuma itu, kalian bisa komen di kolom komentar ini ya guys ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya and ciao.